Perkenalkan, nama saya Hamu Eti Anangguna, Prodi S1 Keperawatan. Berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Stikes Nusantara Kupang. Saya di sini membahas tentang konsep dasar anatomi fisiologi tubuh manusia. Pengertian anatomi fisiologi. Kata anatomi berasal dari bahasa Yunani, Grek, yang secara makna harfiah diartikan sebagai membuka satu potongan. Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam, internal, dan luar eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya. Berbagai contohnya adalah mempelajari organ uterus dan posisinya dalam tubuh. Kata filosofi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisme melakukan fungsi utamanya. B. Klasifikasi anatomi dan fisiologi. Berdasarkan aspek yang dipelajari, anatomi berbagi atas dua, yaitu anatomi mikroskopik dan anatomi mikroskopik. Anatomi mikroskopik adalah mempelajari suatu struktur yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bentuk pemeriksaan mikroskopis adalah pemeriksaan sitrologi. Histologi setelah mempelajari suatu sel secara individu, sedangkan histologi mempelajari suatu jaringan. Anatomi mikroskopik mempelajari suatu struktur yang besar yang bisa dilihat dengan mata telanjang, antara lain yaitu anatomi permukaan. Ciri-ciri dari permukaannya adalah anatomi regional, fokus pada area terbentuk. Anatomi sistematik mempelajari organ secara sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem kardiovaskuler, dan lain-lain. Fisiologi manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dari tubuh manusia maupun spekulasi fisiologi dari anatomi, antara lain fisiologi sel mempelajari fungsi dari sel-sel bagiannya. Pada modul ini secara spekulasi kita akan mempelajari anatomi fisiologi secara sistematik, yaitu mempelajari konsep anatomi dan fisiologi mengikuti pendekatan sistem tubuh dengan harapan lebih memudahkan pada mahasiswa untuk mempelajari, mengidentifikasi, menunjukkan, merupakan anatomi dan fisiologi dalam konteks sistematik tubuh. C. Istilah dan posisi anatomi. Untuk memudahkan kita mempelajari anatomi dalam rangka tercapai keseragaman deskripsi, telah dipilih dan ditetapkan suatu posisi anatomi, yaitu tubuh dalam posisi tegak terhadap ke depan, kepala tegak lurus dan lengan sisi, dan kedua tangan berada di samping dan ibu jari berada di samping atau luar. Untuk memudahkan dalam mendeskripsikan anatomi, maka juga ditetapkan garis-garis dan bidang yang khayal. Yang pertama, garis tengah atau segitigal merupakan garis imenar yang melintas secara vertikal, menembus garis tengah tubuh dari bagian atas kepala sampai ke bawah. Nomor 2, pembelahan horizontal membagi tubuh menjadi superior dan inferior. Berikut istilah anatomi berdasarkan posisi serta memperhatikan garis-garis arah maupun bidang imaginer, antara lain sebagai berikut. Berikut arah gerakan, fleksi dan ekstensi, idiostensi. Berikut istilah anatomi, noun
muskuloskeletal anatomi yang lain. Beberapa istilah muskuloskeletal anatomi yang direview serta penting untuk mengetahui karena terkait dengan deskripsi anatomi secara lebih detail dan terkait pula dalam mendeskripsikan anatomi dengan sistem organ reproduksi. Berikut rongga-rongga dalam tubuh manusia. Bagaimana kita mengetahui bersama bahwa struktur tubuh manusia juga terdiri dari rongga-rongga atau suatu cavum atau ruang. Terdapat beberapa rongga dalam struktur anatomi manusia, yaitu terdapat pada bagian kepala dan pada badan. G. Tingkatkan organisasi dalam tubuh manusia. Tingkatan organisasi pada tubuh manusia berdasarkan kajian mikroskopik ke mikroskopik anatomi adalah bagian berikut. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup. Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai sifat-sifat yang membedakan makhluk hidup dari benda mati dan yang memungkinkan sel-sel hidup untuk melaksanakan aktivitas yang diperluangkan untuk mempertahankan hidup. Sifat-sifat tersebut meliputi irritabilitas atau meresponskan adalah kemampuan untuk merespons rangsang yang berasal dari dalam atau luar lingkungan. Tokoh-tokoh historis di bidang anatomi fisiologi. Para mahasiswa selanjutnya untuk melengkapi wawasan kita dalam lingkup konsep dasar anatomi fisiologi dan akhir pembahasan topik ini kita perlu mengenal pula beberapa tokoh historis di bidang anatomi dan fisiologi ini. Baik, saya akan membahas lagi tentang materi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam rangka tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun tidak bisa terganggu. Dengan adanya sistem muskuloskeletal, tubuh terdapat bergerak menjalani berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, berenang, sehingga sederhana mengambil suatu benda. Sistem muskuloskeletal juga berperan dalam membentuk postur dan bentuk tubuh beserta melindungi berbagai organ penting seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Anatomi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal tersusun dari berbagai bagian dan jaringan tubuh, yaitu tulang. Tulang merupakan salah satu bagian utama dalam sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Orang dewasa umumnya memiliki sekitar 206 tulang. Tulang terdiri dari lapisan luar dan dalam. Lapisan luar tulang memiliki tekstur keras dan terbuat dari protein, kelegaan, beserta berbagai macam mineral termasuk kalsium. Sementara itu, bagian tubuh tulang memiliki tekstur yang terlebih lembut dan berisi sumsum tulang, yaitu tempat reproduksinya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. 2. Sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan, tetapi ada juga yang tidak bisa digerakkan. Sendi yang tidak bisa digerakkan contohnya adalah sendi yang terdapat dari lempengan tengkorak. Sedangkan sendi yang bisa digerakkan meliputi sendi jari,
tangan dan jari kaki. Siku, pergelengan tangan, bahu, rahang, panggul, lutut, dan pergelangan kaki. 3. Otot. Ada 3 jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang sendi. Otot ini bisa beregang dan berkontraksi saat tubuh bergerak, seperti saat berjalan, menggenggam benda, atau saat mengubah posisi tubuh, misalnya menekuk dan meluruskan tangan atau kaki. Berikut tulang rawan. Tulang rawan adalah sejenis jaringan ikat yang menutupi sendi. Selain berada di antara sambungan tulang, tulang rawan juga ada di hidung, telinga, dan paru-paru. Tulang rawan memiliki struktur yang kokoh tetapi lebih kayal dan lentur. Tidak seperti tulang rangka, tulang rawan bertegus untuk mencegah tulang dan sendi menggerskan serta menjadi rendah fisik saat tubuh mengalami cedera. 5. Ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri dari atas serat elastis yang tersusun dari protein. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi, seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh. 6. Tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh melalui dari kepala, leher, hingga kaki. Berikut cara kerja sistem muskuloskeletal. Ketika Anda hendak menggerakkan tubuh, otak akan mengirimkan sinyal melalui sistem saraf untuk mengaktifkan otot rangka. Setelah menerima impuls atau serangkaian dari otot atau otak akan berkontraksi. Kontraksi ini akan diberkati tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Cara menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal. Agar sistem muskuloskeletal bisa tetap berfungsi dengan baik, Anda perlu menjaga kesehatan sistem ini dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Caranya adalah berbagai berikut. Lakukan olahraga secara rutin, misalnya dengan berjalan santai, berenang, latihan beban, yoga, atau pilates. Berikut materi selanjutnya, sistem pernapasan atau sistem respirasi. Adalah sistem respirasi, sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lainnya yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan atau tumbuh-tumbuhan. Anatomi dan fisiologi makhluk hidup yang diwujudkan pertukaran gas ini sangat bervariasi, tergantung pada ukuran tubuhnya, lingkungan ke tempat hidupnya, dan riwayat evaluasinya. Pada hewan darat, pernapasan berlangsung pada paru-paru. Pertukaran gas pada paru-paru terjadi pada jutaan kentang udara kecil. Pada mamalia dan reptil, kantung udara ini disebut evaluas, terbentuk jemak. Berikut, pada bagian besar ikan dan sejumlah hewan akuatik lainnya, pernapasan berlangsung pada insang yang merupakan organ eksternal, baik bagian maupun sepenuhnya, yang terendam dalam lingkungan perinian. Air akan mengalir melewati insang dengan berbagai cara, baik aktif maupun pasif. Pertukaran gas terjadi di insang yang terdiri dari filamen tipis atau sangat datar, serta lamella yang mempertemukan secara luas jaringan yang sangat tervisual dengan air. Berikut
mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, invertebrata, tumbuhan, referensi, pranala luar, dan paru-paru, pernapasan, insan. Baik, lanjut video yang berikut, struktur sistem saraf. Apa pengertian sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam pengantar dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental. Bernapas serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Cara menghasilkan lemak perut 23 kg dalam 2 minggu. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ senskrop, mata, telinga, dan organ lainnya, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu, memproses informasi tersebut, serta memicu reaksi seperti membuat otot Anda bergerak, merasakan sakit, atau bernapas. Berikut anatomi dan bagian sistem saraf. Secara garis besar, terdapat 3 bagian pada sistem saraf pusat manusia. Ketiga bagian tersebut adalah: 1. Otak. Otak adalah mesin mengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebut di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak berbagi dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan seliput otak, dan melindungi oleh cairan subronal. Berikut nomor 2, sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung berhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot dan bergerak. Selain itu, sumsum tulang bergerak juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya dalam mengirimkan informasi tersebut ke otak. 3. Sel saraf atau neuron. Bagian tak skala penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri atau disebut neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah mengantarkan impuls saraf. Berikut fungsi sistem saraf. Secara umum, sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut adalah mengumpulkan informasi dari dalam luar tubuh, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang. Berikut sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respons tubuh.
Berikut sistem saraf TIPI. Secara garis besar, fungsi saraf TIPI adalah menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh Anda. Sistem saraf sistomatik. Sistem saraf sistomatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Berikut sistem saraf otonom. Sebaliknya, sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang Anda lakukan secara tak sadar atau tanpa perlu memikirkannya. 1. Sistem simpatik. Sistem ini mengatur responsor berlawan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri Anda. 2. Sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah adanya sesuatu yang mengancam diri Anda. Penyakit sistem saraf. Berbagai penyakit atau gangguan saraf adalah beberapa gangguan atau penyakit yang mungkin terjadi sehingga menggunakan fungsi vital dari sistem saraf mungkin pada berikut. Sistem kardiovaskuler sering disebut sebagai sistem vaskuler darah. Sistem vaskuler darah ini berfungsi untuk menyebarkan oksigen, bahan nutrisi, antibodi, dan hormon ke seluruh jaringan tubuh, serta mengumpulkan karbon dioksida dan produksi limbah metabolik lain untuk mengeluarkan oksigen melalui organ eksteroris. Baik, sekian dari saya atas penjelasan ANFIS dari modul 1 sampai modul 5. Kiranya ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.